Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Apabila ada perubahan topologi di dalam sebuah jaringan, maka router akan membuat jalur komunikasi yang baru atau membuat routing table yang baru. Oke, langsung saja kita akan langsung membuat konfigurasi atau desain topologi dari routing dinamis sampai selesai. Langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, pastikan Cisco Packet Tracer-nya terbuka. Kalau belum punya aplikasi Cisco Packet Tracer, silahkan download dulu di Google ya, banyak di Google bisa cari ya. Kebetulan tidak ada di Play Store sekarang, bisa cari aja di Google, ada di APK Pure, bisa untuk Android. Untuk iOS bisa dicari juga, silahkan di download aja. Oke, langsung saja. Di sini tunggu sampai aplikasi Cisco-nya terbuka. Oke, setelah aplikasi Cisco-nya terbuka, di sini kita pilih new untuk lembar kerja baru. Langkah di awal adalah kita membuat desain topologi dari routing dinamis yang akan kita buat. Oke, pertama kita buat router, pilih routernya bebas, kita pakai router yang ada saja. Di sini router PT ya, kita pakai karena di sini kita akan mencoba membuat 3 buah router. Jadi 3 buah router disediakan dari mulai router 0, router 1 dan router 2. Untuk topologi di sini silahkan kalian bisa buat terserah mau seperti apa saja bentuknya. Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan masing-masing PC minimal bebas ya. Di sini mau 2, mau 3, mau 1 juga bisa sebenarnya. Tambahkan PC di sini akan dibuat masing-masing router dengan 2 buah PC. Oke, selanjutnya terus kita pakai di router 1 juga 2 buah PC. Di router 2 juga 2 buah PC. Oke, sudah. Di sini untuk selanjutnya kita memerlukan hub ataupun switch bebas. Kita di sini coba pakai switch saja. Pakai switch untuk membagi jaringan. Nah, oke, masing-masing switch 1 buah switch ya. Ini untuk PC bisa ditambah sesuai kebutuhan saja. Oke, yang jelas nanti kita tahu konsep dari routing dinamis. Kita sambungkan menggunakan kabel strike. Kenapa kabel strike? Karena berbeda perangkat, maka kabel yang digunakan adalah jenis strike. Untuk mempercepat sebenarnya kita bisa menggunakan kabel yang otomatis, tapi nanti dulu kita coba dulu manual. Oke, di sini kita percepat aja menggunakan kabel otomatis. Pastikan semuanya terhubung satu sama lain. Oke, terus kita sambungkan. Untuk router 1 juga sambungkan ke switch. Router 2 juga disambungkan switch. Komunikasi antar router kita menggunakan kabel serial atau bisa otomatis saja langsung. Oke, sudah semuanya di sini sudah terhubung.
Untuk langkah selanjutnya tentunya adalah hal yang tidak kalah penting, yaitu pemberian alamat atau IP address di dalam setiap perangkatnya. Oke, dalam setiap perangkat di sini contoh untuk area router 0 kita bikin IP address-nya menggunakan kelas A. Ya, untuk pengisian IP address atau pemberian IP address itu bebas sesuai keinginan. Karena kita menggunakan router itu kita bebas membuat IP di setiap jaringannya. Misalkan untuk area router 0 kita menggunakan 110.10.0 ya, garis miring 8 atau network ID-nya itu subnet masknya itu 255.0.0.0 kalau kita tulis secara manual. Oke, kita masukkan IP address di router atau di PC 0 ya. Di sini di PC 0 kita masukkan 110.10.0 dengan subnet masknya tadi garis miring 8, berarti dikonversi ke ini yaitu 255.0.0. Kenapa? Karena default dari IP address kelas A itu 255-nya satu kali. Ini di sini bukan 0 untuk IP address, misalkan 2, gateway-nya itu nanti masukin IP dari router 110.10.1. Nanti router kita isi dengan 110.10.1. Oke. Wah, ini ada yang masuk. Oke, di sini sudah. Langkah selanjutnya adalah ke PC. Konfigurasi di PC 1. Masukin misalkan 110.10.3. Subnet masknya 255.0.0.0. Gateway sama, kita masukkan IP router yang terhubung ke PC 1. Apply. Setelah di apply kita masuk ke bagian routernya. Kita atur di bagian FA 00 nya tadi IP gateway. Oke, kita pilih enable atau EN disingkatnya, terus configure terminal conft bisa disingkat, terus INT FA 0/0. Kita masukkan IP add 110.10.1 dengan subnet masknya 255 karena kelas A.0.0. Lalu enter. Ketikkan no shutdown atau no SH untuk mengaktifkan port dari FA 0/0. Karena untuk router kita perlu mengaktifkan secara manual untuk portnya. Oke, di sini portnya sudah menyala. Untuk IP address di area router 0 ke area PC sudah selesai dikonfigurasi. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian dari router 1. Di router 1 misalkan kita menggunakan IP 172 kelas B ya, 10.10.1 atau networknya 0 garis miring 16 atau subnet masknya 255.255.0.0. Oke, kita masukkan di PC 2. Di sini kita tulis 172.10.10.2 karena nanti satunya untuk gateway. Karena kelas B kita pakai garis miring 16 atau ditulis 255.255.0.0. Itu adalah subnet mask default dari IP address kelas B. Jadi silahkan saja, kalau kita tidak subnet maka kita silahkan tinggal memasukkan subnet mask default dari IP kelas B itu. Oke, apply default gateway-nya sudah. Nanti untuk
default gateway ini diambil dari IP router. Langkah selanjutnya di PC3 juga melakukan konfigurasi juga. Di sini 172.10.10.3. Subnet mask defaultnya itu 255.255.0.0. Gateway adalah IP router. Kita kembali tulis 110.10.1. Ingat, gateway jangan sampai salah. Setiap gateway pasti akan berada di dalam satu jaringan yang sama. Tidak mungkin kalau IP addressnya 172 tiba-tiba gateway-nya jadi 192. Tidak, karena gateway itu harus satu jaringan. Jadi pastikan gateway itu adalah IP yang terhubung. Oke, langkah selanjutnya kita atur di bagian FA00 pada router 1. FA00 pastikan kita perintahkan enable atau EN disingkatnya. Terus configure terminal atau conft. Untuk selanjutnya int FA 0/0. Oke, selanjutnya kita masukkan IP add, IP add 172.10.10.1 dengan subnet mask defaultnya 255.255.0.0. Karena kelas B pastikan sama dengan yang tadi dikonfigurasi pada PC. Oke, enter, pilih atau ketikkan lagi no shutdown untuk mengaktifkan port dari FA 0/0. Oke, konfigurasi pada router 1 yang mengarah ke area PC sudah selesai. Untuk selanjutnya kita berikan IP address pada area router 2. Di sini misalkan pakai kelas C 192.168.10 titik networknya 0/24 atau 255.255.255.0. Jadi garis miring 24 ini adalah subnet mask default dari IP kelas C. Kalau yang A tadi 8, itu artinya 255-nya satu kali. Untuk 16 kelas B itu 255-nya 2 kali. Ya, karena terdiri dari 16 bit biner. Untuk kelas C itu 3 kali 255-nya karena garis miringnya 24. Itu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi pada PC 4. Oke, masukkan di sini 192.168.10.2 ya. Nanti titik satunya kita pasang di router biar mudah. Sebenarnya bisa saja sih kita pakai IP addressnya yang ini 1, nanti router yang 3. Berarti gateway nanti jadi 3 gateway-nya. Disesuaikan dengan IP yang mengarah ke router. Pokoknya pembuatan gateway itu diambil dari IP router yang terhubung. Nanti IP routernya yang ini. Bisa saja ya tadi mau 3 ujungnya terserah. Yang penting gateway ini diambil dari IP yang akan dikonfigurasi di dalam router yang terhubung. Oke, sudah. Kita masuk ke PC 5 yang terakhir. 192.168.10.3. Subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Oke, default gateway-nya di sini 192.168.10.1. Oke, kita sudah apply. Oke, sudah selesai pada PC 4 dan PC 5 ya ini. Untuk selanjutnya di bagian FA 0/0 kita bikin IP address pada router, atau bisa dikatakan ini adalah IP gateway pada setiap PC. Kita ketikkan enable lagi, en, terus conf terminal, configure terminal, conft. Oke, setelah itu pilih int FA 0/0. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan IP add 192.168.10.3.
168.10.1 255.255.255.0. Oke, ketikkan lagi no shutdown atau no SH untuk mengaktifkan port dari FA nya. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, proses konfigurasi pada router dan PC selesai. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi pada router. Jadi IP di port serial masing-masing kita harus tentunya menambahkan IP address lagi untuk area PC. Misalkan di sini kita mau pakai IP kelas B ya, 128.10.10.0 dengan subnet mask default kelas B itu 255.255.0.0. Oke, di area berikutnya di sini 200, misalkan 10.10 networknya itu 0, yaitu garis miring 24 untuk kelas C. Nah, oke. Untuk area router 0 kita konfigurasi IP sesuai yang sudah kita tulis, yaitu 128.128.10.10 dengan networknya 10.10.0. Berarti kita di sini serialnya 1. Oke, masukkan, pastikan kita berada pada config terminal. Kalau belum, kita masuk dulu ke FT. Kalau ini sudah, maka tinggal langsung masuk ke INT. Pastikan berada pada config ya, INT SE 2/0. Oke, selanjutnya kita masukkan IP add 128.10.10.1 ya, jangan 0 karena 0 itu network. Maksudnya area yang berada pada network 0, itu bisa 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Kalau kelas B itu kan ada. Oke, di sini 255 karena kelas B. Maka subnet mask defaultnya 255-nya 2 kali. Terus pilih atau ketikkan no shutdown lagi untuk mengaktifkan port serialnya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi IP address di router 0. Kita masuk ke router 1. Nah, ingat di router 1 ada 2 konfigurasi ya. Totalnya 3 sama yang FA. Karena yang FA sudah, kita di serial ada 2. Serialnya itu yang mengarah 128 dan yang satunya adalah yang 200, yang SE 3/0. Kita lakukan konfigurasi langsung saja kedua-duanya di sini di SE 2/0 dan 3/0. Oke, kita masuk, pastikan di exit dulu karena tadi kita masih berada di FA 0/0, INT SE 2/0. Oke, setelah masuk 2/0 kita masukkan IP add nya, IP add 128.10.10.2 karena yang satu tadi sudah dipakai di router 0. Terus subnet mask defaultnya 255.255.0.0. Perintahkan no shutdown atau no SH. Oke, untuk selanjutnya kita exit 1 kali atau EX, terus masukkan lagi INT SE 3/0. Masukkan IP address, IP add 200.10.10.1 dengan subnet mask defaultnya 255. Untuk kelas C itu 255.255.0. Oke, enter. Terus pilih atau ketikkan lagi no shutdown untuk mengaktifkan port dari serial 3-nya. Kita cek dulu di bagian
serial 3-nya apakah ada? SE3/0. Oke. Kita sudah ketikkan SE change to down. Oke, kita pilih exit 1 kali. Untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi di SE2/0 pada router 2. INT, pastikan berada pada config. Selanjutnya masuk ke interface. Dari serialnya masukkan IP add 200.10.10.2, karena yang tadi satu sudah 255 itu 2 bisa diganti 3, 4 dan seterusnya, terserah. Yang penting masih dalam satu jaringan yang sama. Oke, selanjutnya no shutdown atau no SH singkat. Oke, sudah selesai. Selanjutnya exit. Kita cek. Oke, konfigurasi IP address pada setiap perangkat baik router maupun PC telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya, ini kita belum melakukan konfigurasi routing. Jadi ketika kita melakukan pengujian, kita uji coba antar perangkat di sini harusnya sudah terhubung. Nah, setiap perangkat sudah saling terhubung antara PC ke PC. PC ke PC di sini sudah terhubung. Oke, antara PC ke PC sudah terhubung, PC ke router juga sudah terhubung. Oke, PC ke router sudah terhubung. Nah, ketika kita mau mencoba dari PC 1 ke router 1, dia failed. Misalkan dari PC 4 ke router 1 juga masih failed. Dari PC 2 juga ke router 2 failed. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi dari routing dinamisnya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi routing dinamis pada setiap router. Untuk router routing dinamis, kita akan memasukkan tabel routingnya itu diambil dari IP yang terhubung. Misalkan untuk router 0, IP-nya dengan network 100.10.10.0 dan 128.10.10.0. Nah, jadi cukup dua network tersebut yang kita masukkan ke tabel di router 0. Oke, jadi untuk yang 200 sekian sama 192, 172 tidak perlu dimasukkan pada router 0. Jadi cukup yang tersambung saja ke router 0. Contoh di sini kita masukkan pada router 0 adalah IP address yang berada yang tadi dibuat. Masukkan networknya. Perintahnya adalah pastikan kita berada pada config terminal. Kalau belum, nanti kalian bisa mengetikkan conft seperti ini, terus masukkan router RIP karena yang kita buat adalah routing RIP. Selanjutnya adalah network. Network itu adalah IP tadi yang terhubung di router 0, 100.10.10.0. Nah, cukup yang ini satu. Ingat IP yang terhubung. Keduanya adalah network sama tadi itu 128.10.10.0. Oke, dua IP network kita sudah masukkan ke tabel routing pada router 0. Untuk selanjutnya adalah kita lakukan kembali di router 1. Pada router 1 ada 3 routing table. Kenapa? Karena ada 3 buah jaringan yang terhubung ke router 2 ini. Apa router 0? Di router 0 ada 3 buah jaringan. Yang pertama adalah 172.10.10.0 yang mengarah ke FA0,
Yang selanjutnya adalah 128 10 10 0 dan yang terakhir adalah 200 10 10 0. Jadi ada 3 buah config yang harus dimasukkan pada routing dinamis di router 1, router RIP. Selanjutnya network, maka yang dimasukkannya ingat tadi ada 3. Yang pertama adalah yang 128 10 10 0. Yang keduanya adalah 172, cek lagi bisa salah, 172 titik, salah, kita masukkan lagi perintahnya ke konfigur terminal, pastikan router RIP network. Kita ulang, yang pertama sudah tidak perlu diulang karena sudah masuk. Kita langsung ke IP yang 172 karena yang 128 sudah masuk. 10.0 sama yang terakhir adalah yang networknya 200 10 0. Oke, untuk mengecek hasilnya kita supaya memastikan bahwa konfigurasi telah dilakukan adalah show IP atau SHIP root. Oke, show IP root di sini sudah masuk. Yang pertama adalah 100. Nah, 00 kenapa jadi seperti itu? Karena untuk kelas A itu defaultnya kan subnet masknya 255 satu kali, maka dia akan default sesuai masuk sesuai networknya 128 10 0 dan 172 10 0. Nah, untuk routingnya itu ditandai, untuk yang routing itu adalah dengan tanda C ya. Tanda C di sini itu adalah routing di dinamis yang sudah dimasukkan. Untuk selanjutnya di bagian konfigurasi di router 2 yang terakhir. Router 2 cukup 2 yang dimasukkan karena jaringan yang tersambungnya juga 2, yaitu IP 200 10 10 0 sama 192 168 10 0. Oke, masukkan di sini. Masuk ke router RIP. Oke, masukkan networknya. Networknya tadi 200 10 10 0. Yang keduanya adalah network 192.168.10.0. Oke, kita exit kembali, baru di sini cek show IP route. Oke, IP route ditandai dengan huruf C, yaitu 192.168.10.0 sama 200 10 10 0. Nah, itu konfigurasi. Yang R itu adalah jalur yang telah dibuat. Jadi ketika kita memasukkan routing table, nanti di atas secara otomatis routing dinamisnya akan muncul. Oke, selanjutnya adalah melakukan uji koneksi. Uji koneksi kita lakukan dari PC 0, misalkan kita menyeberang ke router 1. Oke, sudah sukses. Dari PC 1 juga sudah sukses. Nah, kalau ke tengah sudah bisa, kita coba ke router 2. Nah, sudah sukses juga ya. Jadi PC 0 dan PC 1 sudah bisa menyeberang. Untuk selanjutnya kita dari PC 4 kita coba ke PC ke router 1. Sudah sukses. Dari PC 5-nya kita coba nyebrang ke router 0, juga sudah successful. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan antar PC dari PC 0 ke PC 2. Sudah oke. Nah, dari PC 1 misalkan kita nyebrang ke PC 3. Masih in progress ini. Oke, kita uji coba lagi. Masuk ke sini. Successful.
Sukses, ternyata harus 2 kali kirim. Memang router Cisco Packet Tracer terkadang seperti itu. Oke, kita nyebrang dari PC 1 ke PC 4. Oke, sudah sukses PC 1 ke PC 5. Oke, sudah sukses semua perangkat sekarang sudah bisa saling terhubung. Di sini menandakan bahwa konfigurasi dari routing dynamic ini sudah selesai dilakukan. Jadi gampang kan? Ya, jadi konsep dari routing dinamis itu tentunya lebih simpel dibanding routing statis. Karena pada routing statis kita harus menentukan jalur yang dituju dan jalur yang dilalui. Sementara pada routing dinamis ini kita hanya cukup memasukkan network yang terhubung pada router tersebut. Untuk router 0 tadi ada 2 buah jaringan yang terhubung, maka dia akan masuk ke dalam tabel routingnya. Untuk router 1 ada 3 buah jaringan yang terhubung, maka masing-masing yang terhubung tersebut kita masukkan ke dalam tabel routingnya. Untuk router 2 di situ kita lihat ada 2 buah jaringan yang terhubung, maka langsung kita masukkan ke dalam tabel routing dari routing dinamik di router 2. Mungkin itu untuk tutorial konfigurasi dari routing dinamis. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan bisa ditanyakan ataupun bisa melalui kolom komentar. Silahkan bisa dicoba dipraktikkan sendiri menggunakan IP address sendiri, karena untuk IP address itu penggunaannya terserah, bebas. Bisa IP address kelas A semua, kelas B semua, kelas C semua bisa. Yang penting konsep dari IP dari routing dinamik ini kita menggunakan IP yang berbeda jaringan. Jadi meskipun kelas C kita jangan 192 semua, 192.168 semua. Jadi jangan satu jaringan. Yang penting konsepnya adalah setiap router nanti masing-masing memiliki jaringan yang berbeda supaya routing dinamis ini bisa berjalan. Oke, itu saja tutorial yang bisa dibahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.